Qurankan kolbu ini, maka nanti ketika sang Al-Mahdi muncul, kita nggak kaget. Saya khawatir Pak, setelah nonton Al-Fatar itu, karena Fatar muncul ya. Avatar yang Bapak Ibu lihat, itu kan konsep Mesiah dalam semua agama, lalu dibuat menjadi hiburan. Dan asik sekali kan nontonnya. Tapi hati-hati, avatar yang dilihat orang hari ini itu baru avatar alam bumi, bukan alam semesta. Sedangkan Al-Mahdi itu rahmat bagi alam semesta. Di situ disebutkan puncak daripada avatar, sang penyelamat, juru selamat akhir zaman, itu mampu mengendalikan 4 unsur. Jadi, terus yang kedua, coba lihat. Di situ avatarnya mengendarai apa? Ada binatang berbulu yang bisa terbang, benar nggak? Saya agak ngeri Pak. Yang saya dengar lain kebalik. Justru Dajjal itu, nah ini kita dengar dari pandangan ulama yang kasyaf, punya kendaraan, salah satunya kendaraan yang punya kendaraan bisa terbang sebesar itu, sebesar yang dikendarai sudah sih. Sampurasun Kasadayana. Pembahasan sekarang yaitu seperti video yang atau cuplikan yang barusan kita lihat tentang avatar atau tanggapan dari seorang ustadz atau ada yang bilang beliau tuh buya. Nah, di dalam cuplikan tersebut beliau mengatakan bahwa avatar itu yang di akhirnya mengendalikan semua elemen. Terus beliau mengatakan bahwa itu wali bumi, katanya wali bumi, sementara Al-Mahdi itu wali Allah. Itu yang beliau katakan. Nah, saya hanya ingin sekedar meluruskan, wali bumi, wali Allah, gitu kan. Jika kita manusia, beliau kan mengatakan seperti itu. Jika dalam marifat avatar itu wali bumi, tapi bukan wali Allah, gitu. Nah, dari statement-statement yang seperti itu kita bisa lihat betapa banyaknya para ulama di Nusantara ini mentok pada syariat. Beliau ketakutan, katanya takut anak cucu atau anak-anak ini menonton kemudian terpengaruh, gitu kan. Nah, dan beliau tuh mencocokkan dengan ciri-ciri Dajjal tentang sapinya itu, sapi terbang, padahal kan tidak seperti itu. Saya kan sudah menjelaskan, Satria Piningit, nama asli Satria Piningit, filosofinya sapi, gitu kan. Dalam film Avatar juga ada sapinya, gitu kan. Itu
sebenarnya ketika kita, yang sering saya bahas itu, mentok pada syariat, kita tuh akan mengimajinasikan sesuatu bentuk, itu kan, seperti sapi, bulunya lebat, itu yang kendaraannya Dajjal, yang menjaga Dajjal ketika dirantai, katanya seperti itu. Nah, padahal sapi itu, kalau yang pernah saya bahas, yaitu tentang wahananya Satria Piningit. Wahananya Dewa Siwa. Kalau bangsa Nusantara tuh bilangnya wahananya Yayang Semar. Nah, gambaran sapi itu yaitu gambaran para kesatria, karena wahananya, tunggangannya, gitu kan. Itu gambaran sapinya. Kalau gambaran avatarnya yang sering saya bahas, gitu kan, avatar tuh pengendali 4 unsur alam. Apa sih artinya 4 unsur alam itu? Kita kan harus paham ke sana, ya, biar tahu apa yang dikatakan Ustadz tersebut, bahwa Imam Mahdi itu rahmatan lil alamin. Nah, ketika kita bisa memahami 4 unsur alam, kehidupan kita, diri kita di perjalanan hidup ini akan penuh rahmatan lil alamin. Seperti apa? Kan saya pernah membahas nih tentang 4 unsur alam. Ya, matahari itu yang saya bilang, ketika matahari itu sifatnya panas, gitu kan. Nah, sifat panas itu jangan sampai kita pakai sebagai nafsu kita, gitu kan, amarah kita, ego kita, itu lebih ke cenderung api. Itu karena ketika kita mengikuti apa yang didorong oleh api tersebut, kita akan terjerumus, gitu kan. Kejerumus kemana? Yang disebut neraka itu, yang digambarkan dalam Quran, neraka itu kan terbuat dari api. Nah, kalau kita di kehidupan nyata ini mengikuti api ini, kita tidak akan pernah bisa merasakan dinginnya api tersebut. Sementara dalam Quran kan ada gambaran bahwa api itu bisa dingin, yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibakar tidak panas, malah dingin. Nah, itu kan siloka, gitu kan. Nah, artinya apa? Api itu supaya kita kan tenang melihat tetangga, saudara, atau siapapun yang kita lihat lebih maju, lebih sukses dari kita, ya kita tidak boleh iri atau dengki. Nah, iri dengki itu yaitu unsur api. Tapi ketika unsur api ini kita bangkitkan di dalam diri kita, kita rubah jadi penyemangat hidup kita, karena semangat itu adalah energi api juga, atau elemen api juga. Semangat kita untuk mengejar sesuatu yang kita impikan, itu elemen api, gitu. Nah, yang disebut avatar di sini, film itu kan hanya gambaran. Mungkin beliau, Ustadz tersebut, tidak bisa mengartikan gambaran dalam film tersebut, tidak bisa mengartikan gambaran film
ke kehidupan nyata pribadi kita masing-masing. Itu kan ada alasannya kenapa pengendali atau avatarnya itu seorang pengendali angin gitu kan. Itu ada alasannya, nggak sembarangan pilih elemen untuk jadi avatar gitu kan. Dalam peranan tersebut, dalam film tersebut itu kan ada maksud tertentu, ada pesan di sana gitu kan. Nah, elemen angin itu kan saya juga bahas bahwa elemen angin itu pengetahuan, ilmu gitu kan. Nah, ketika elemen ini atau ilmu ini, pengetahuan ini kita bisa kuasai, itu akan membuat diri kita tuh sadar, waras, eling. Orang sadar, orang waras, orang eling itu bukan yang rajin ibadah seperti yang agama bilang. Orang waras, orang eling, orang sadar itu belum tentu bukan orang gila. Justru dengan pemikiran yang gila itu orang yang paling waras. Gitu. Orang waras itu yang bisa menggunakan akal dan pikirannya ketika melangkah atau berbuat sesuatu gitu. Kita ambil contoh avatar yang di film itu wali bumi, kata beliau. Kalau Imam Mahdi itu wali Allah, katanya. Nah, kalau menurut orang waras, Allah itu yang dimaksud Ustadz, Allah yang mana? Gitu kan? Mungkin beliau belum mengenal siapa itu Allah. Gitu kan? Kalau ada wali bumi dan ada wali Allah, berarti bumi ini bukan termasuk Allah. Jika kita tahu Allah itu siapa, Allah itu apa, bumi ini Allah juga termasuk isinya, ya diri kita sendiri, manusia dan ciptaan-ciptaannya. Kenapa bisa bilang seperti itu? Mungkin beliau tidak atau belum sepenuhnya mengenal Allah. Kan saya pernah bilang, Allah itu bukan Tuhan, tapi Tuhan itu Allah. Nah, dari statement yang barusan itu juga sudah termasuk hal yang gila. Allah itu bukan Tuhan, tapi Tuhan itu Allah. Itu kan pemikiran yang gila. Jadi orang yang sadar itu bukan berarti orang yang rajin ibadah. Yang eling itu bukan orang yang rajin ibadah. Justru orang yang rajin ibadah kebanyakan mabuk akan pahala. Orang sadar, orang eling itu tidak mabuk akan pahala. Karena pahala itu bukan urusannya, bukan urusan kita. Kita tinggal jalani saja kehidupan sehari-hari. Entah itu nilainya pahala atau jadi dosa, itu bukan urusan kita. Ya. Nah, dalam avatar ini kita harus tahu ke sana. Makanya yang jadi pengendali, yang jadi avatar di sini itu pengendali angin, yaitu kuncinya pemikiran. Jadi
Jadi jika kita menguasai elemen angin atau memiliki ilmu atau wawasan yang luas, nah wawasan yang luas itu adalah elemen angin. Wawasan yang luas ini akan bisa menguasai api, akan bisa menguasai air, akan bisa menguasai bumi, karena wawasan kita. Seperti yang tadi saya contohkan tentang api, kemudian tentang air yang kemarin saya bahas di konten bencana itu, yang air meluap, cara menangani bencana. Nah, itu kan sebab-musabab dari wawasan, ilmu pikiran. Makanya saya beri judul ilmu ikro, ilmu baca. Gitu. Nah, sang avatar itu dalam lakonnya ini kan seorang pengendali angin. Makanya kita harus paham, angin itu adalah wawasan, ilmu atau pengetahuan. Itu api itu yang ada dalam diri kita, ego, nafsu, yang selalu ingin untung sendiri, ibaratnya seperti itu, atau ingin menang sendiri. Nah, kan seperti itu avatar. Nah, jika kita tahu ke sana, berarti avatar itu rahmatan lil alamin atau bukan? Seorang avatar itu, ya, dipikirkan saja. Begitu. Nah, makanya orang bilang marifat itu ahli agama. Padahal marifat itu adalah langkah-langkah untuk kita mencari jawaban. Kalau dalam matematika itu rumus. Marifat itu rumus. Rumus, kunci-kunci untuk mencari jawaban dalam gambaran atau syariat. Itu kan? Jadi marifat itu gambaran atau syariat. Kita baca, kemudian kita artikan, jadilah hakikat. Itu kan? Ketika kita sudah menemukan hakikatnya, kita tinggal jalankan di kehidupan kita, itu tirakatnya. Ketika kita menjalankan hakikat, tirakat sesuai dengan hakikat, apa kita akan bertemu la ilaha illallah? Itu kan? Jika kita sudah menemukan, akhirnya kita marifat. Nah itu, jadi marifat itu rumus ketika kita membaca sesuatu. Kita ambil contoh seperti 4 unsur alam ini kan. Nah, 4 unsur alam ini kan syariat. Gambarannya yaitu tentang sang pengendali 4 unsur alam, seperti yang tadi, melalui rumus marifat. Syariatnya 4 unsur alam, gitu kan, air, api, angin, bumi, kan seperti itu. Hakikatnya apa? Kan gitu. Hakikatnya, ya saya bilang tadi, api itu bisa bentuk ego, nafsu, atau menjadi gairah, atau menjadi penyemangat. Itu api hakikatnya. Ada dalam diri kita, ya ada. Kemudian angin itu apa? Yang saya bilang ilmu atau pengetahuan, berarti akal dan pikiran. Ada nggak di dalam manusia? Ada. Air itu mengalir kemana? Mengalir, yaitu mengikuti gravitasi bumi ke dataran yang paling rendah, gitu kan. Nah,
Sama enggak dengan perjalanan hidup manusia, bahwa manusia ini tidak bisa terbang, manusia ini hanya bisa menjalankan kehidupan ini. Itu bumi itu apa hakikatnya? Bumi itu di mana ada daratan, di situ ada bumi, dan bumi itu selalu kita injak. Seandainya manusia melihat gunung itu lebih tinggi daripada manusia, tapi ketika manusia itu berada di puncak gunung tersebut, bumi itu akan tetap kita injak. Nah, begitulah manusia, karena bumi itu ialah tanah itu yang dibilang manusia itu tercipta dari tanah. Jangan sombong ketika kita menjadi manusia, sebab intinya tanah itu kita terinjak-injak, tidak ada harganya. Bumi itu kan seperti itu, tidak ada harganya manusia ini. Jadi ketika kita sombong akan kekayaan, kita sombong akan kepintaran, kita sombong akan amal, akan ibadah, untuk apa? Toh manusia tuh tetap tidak ada harganya. Jadi apa yang mau kita sombongkan di depannya? Seperti itu. Ketika kita sudah tahu hakikatnya, tinggal kita tirakatnya menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Api kita gunakan jadi semangat, gitu kan? Ya, akal dan pikiran kita gunakan untuk menjalani kehidupan kita. Terus yang disebut elemen air, ya kita jalani saja hidup kita sesuai apa adanya. Terus bumi, ya kita jangan sombong. Jangan adikku, atau kalau dalam agama tuh kita tidak boleh kufur. Seperti itu. Ketika kita mampu menjalankan sifat-sifat 4 elemen itu, kita akan merasakan kebesarannya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah itu marifat itu rumus. Nah, dalam pembahasan yang avatar tadi, yang tentang Ustadz tersebut bilang avatar itu wali bumi, Imam Mahdi waliullah. Saya rasa beliau belum mengenal Allah yang sesungguhnya. Begitu. Nah, dalam konten ini saya hanya sekedar mengingatkan bahwa sekelas ulama, pengikutnya banyak, bahkan punya gelar yang disebut syekh, yang disebut buya, belum tentu bisa tahu tentang keluhuran ilmu budi pelarti. Ilmu budi itu yaitu ilmu yang sangat dalam, gitu. Dan ilmu budi itu hanya bisa dibaca melalui kehidupan manusia, karena ilmu itu yang paling bermanfaat, yaitu bisa kita manfaatkan di kehidupan yang nyata, bukan yang goib, tapi yang nyata. Begitu. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.